Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oki Aryansa dengan NRP 15202184. Saya DP Saputra NRP 15 2022 194 dan teman saya Cek Hagatan Albiki dengan NRP 15 2022 200. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir data mining saya. Di sini kami akan mendemokan aplikasi yang kami bikin, yaitu pendeteksi penyakit kulit, yang mana akan memudahkan user mendeteksi penyakit kulit yang mereka alami. Terus beginilah bentuk dari aplikasinya. Yang pertama, di aplikasi ini ada dua model, dua cara untuk mendeteksi penyakit kulitnya. Yang pertama berdasarkan gambar, terus ada berdasarkan gejalanya juga. Terus untuk fitur pertamanya itu ya deteksi berdasarkan gambar. Ini. Jadi pengguna cukup mengunggah foto area kulit yang mengalami masalah. Terus sistem kami akan menganalisis gambar tersebut menggunakan model deep learning atau CNN. CNN-nya menggunakan CNN yang custom. Terus begini kita bakal milih filenya. Kita bakal cari coba yang ini. Upload. Dia akan pre-processingnya menggunakan CNN. Dan untuk diagnosisnya, untuk hasil diagnosisnya diambil dari dataset yang udah dilatih dengan metode CNN tadi. Kami menggunakan dataset berupa gambar dan dokumen-dokumen. Di sini dia akan mendiagnosis penyakit yang berdasarkan gambar ini, yaitu diagnosisnya penyakit ini adalah psoriasis. Terus dia akan menampilkan penyebabnya, cara pencegahan penyakitnya, pengobatan dan obatnya. Data-data ini diambil dari kumpulan dokumen-dokumen yang kami siapkan untuk penyakit-penyakit kulit yang kami akan deteksi. Terus di sini setelah deteksi semuanya bakal ada dokumen penjelasan tentang penyakit ini, yaitu berupa PDF, dokumen berupa jurnal. Sini dia contohnya. Di sini kita juga bisa ngedownload dokumennya. Tuh, bisa di-download. Coba kita deteksi penyakit yang kedua. Ini. Maka dia akan mendeteksi penyakitnya dengan pre-processing menggunakan CNN dari dataset yang udah dilatih tadi berupa gambar, yaitu terdeteksi penyakit kudis. Ada penyebabnya, pencegahan, pengobatan, dan obatnya. Dan di sini ada juga dokumen tentang penyakit kudisnya. Terus yang kedua ada deteksi penyakit kulit berdasarkan gejalanya. Jadi si user cukup mengetik atau menulis gejala apa yang mereka alami. Sini coba kita masukkan gejala apa yang user alami, seperti minyak berlebihan di wajah. Terus kita kontrol enter. Maka dia akan mendiagnosis dari gejala ini, yaitu penyakitnya jerawat. Diagnosis ini diambil dari pencocokan dari data dokumen yang kami kumpulkan dan memberikan hasil ini, yaitu menghasilkan penyebabnya apa, pencegahannya apa, pengobatannya apa, dan obatnya apa. Semua data ini diambil dari dokumen-dokumen yang kami kumpulkan dari berbagai macam jurnal dan menggunakan NLTK untuk memfilter kata-katanya. Terus di sini ada juga dokumennya. Dokumen yang menjelaskan tentang penyakit jerawat ini. Di sini kita bisa ngedownloadnya. Coba kita lihat dokumen yang udah di-download. Ini dokumennya.
Terus kita bakal coba deteksi yang kedua. Kira-kira mau yang apa ya? Apa ya gejalanya ya? Kulit mengelupas. Coba kita kulit mengelupas, dan bersisik. Nah, di sini dia akan mendeteksi diagnosisnya adalah kurap. Di sini ada penyebabnya, pencegahan, pengobatan, dan obatnya. Coba kita salahin kata-katanya apakah bisa. Misal kulit bersisik. Nah, di sini juga dia mendeteksi kurap. Karena kami udah menggunakan kamus bahasa Indonesia untuk menganalisis kata-katanya dan menggunakan library NLTK untuk analisis kata-katanya. Terus coba kita masuk ke codingannya. Untuk penjelasan si sistem codingannya, jadi gimana sih si sistem ini bekerja tuh? Nah, jadi si prosesnya itu dimulai dari data yang dimasukkan oleh user baik berupa gambar maupun teks gejala. Nah, si gambar yang diunggah ini tuh akan dianalisis menggunakan model CNN buat ngenalin pola dan fitur pada kulit. Nah, di sini tuh kita menggunakan CNN custom. Lalu si model CNN-nya tuh kami latih menggunakan ribuan data gambar penyakit kulit buat mencapai si akurasi yang tinggi. Jadi si setiap gambarnya akan diproses dalam beberapa lapisan seperti deteksi tepi, warna, hingga pola kompleks yang hanya terlihat oleh algoritma deep learning. Selanjutnya untuk pemrosesan gejalanya, si sistem itu melakukan pre-processing pada teks yang si usernya berikan, kayak menghilangkan kata-kata tidak relevan dan mencocokkannya dengan dokumen-dokumen penyakit yang kami masukkan. Lalu si hasilnya itu adalah penyakit yang paling relevan dengan gejala yang user berikan. Lalu untuk penyajian datanya, setelah si hasilnya diperoleh, informasi lengkap dari dokumen-dokumen yang telah kami masukkan akan ditampilkan seperti termasuk penyebab, pencegahan, lalu pengobatan, dan obatnya apa, dan akan muncul dokumen yang telah kami masukkan dan bisa di-download juga. Selanjutnya untuk penjelasan codingnya, bagaimana sih cara kerja sistemnya itu. Jadi si prosesnya itu dimulai dari data yang dimasukkan sama user yang diberikan baik berupa gambar maupun si teks gejala. Nah, jadi si gambar ini tuh diunggah dan dianalisis menggunakan model CNN buat mengenali pola dan fitur pada kulit. Lalu ada proses deteksinya. Nah, jadi si model CNN yang kami latih itu menggunakan ribuan data gambar penyakit kulit buat mencapai si akurasi yang tinggi. Jadi si setiap gambarnya itu akan diproses dalam beberapa lapisan kayak si deteksi tepi, warna, hingga pola kompleks yang terlihat hanya oleh algoritma deep learning. Lalu untuk pemrosesan gejalanya, jadi sistem akan melakukan pre-processing pada teks yang dimasukkan oleh user seperti menghilangkan kata-kata yang tidak relevan dan mencocokkannya dengan dokumen-dokumen yang telah kami kumpulkan agar bisa mendiagnosis penyakit apa yang dialami oleh user. Terus hasilnya akan ditampilkan berupa nama penyakitnya dan cara pencegahannya, penyebabnya, dan rekomendasi obatnya. Setelah hasilnya diperoleh semuanya, maka sistem kami yang mengolah datanya akan menampilkan informasi tentang penyakit tersebut dalam format PDF. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.